Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas buat teman-temanku semuanya. Salam paseduluran. Masih berbagi tentang edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritualitas kita. Banyak yang mencari tentang tata cara ingin melahirkan kembali atau menghidupkan kembali jiwa-jiwa leluhur yang ada pada dirinya. Bahkan banyak ahli-ahli spiritual yang melakukan dengan tata cara tirakat, dengan mantra-mantra tertentu, dengan perjalanan spiritual tertentu, demi untuk menghidupkan kembali jiwa leluhur yang sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Bahkan sebagian spiritual ada yang menganggap bahwa leluhur itu adalah khodam pendamping, yang sebenarnya itu adalah salah kaprah, pembodohan kalau menganggap leluhur sebagai khodam atau jin yang mendampingi diri kita. Nah, di sini saya ingin berbagi cara agar kita bisa menghidupkan kembali jiwa-jiwa leluhur pada diri kita. Tanpa ritual, tanpa mantra, cukup kita kembali ke kesadaran diri kita, kembali ke pola pikir kita, mengenal kembali kaweruh-kaweruh atau pengetahuan-pengetahuan dari leluhur kita yang sebenarnya. Mengenal kembali ajaran-ajaran hidupnya, pedoman-pedoman hidupnya, dan kita tanamkan kembali dalam diri kita. Kita lakukan kembali. Kita kembangkan kembali, kita terapkan pada laku kehidupan kita, ajaran leluhur-leluhur tersebut. Di saat kita mampu menggali pengetahuan leluhur kita, kita mampu menggali, mengenal leluhur-leluhur kita, dan patrapnya serta pedoman hidupnya kita jalankan, maka disitulah jiwa-jiwa leluhur itu akan lahir pada diri panjenengan. Karena kejiwaan itu terlahir dari sebuah pengetahuan. Kalau kita mengetahui pengetahuan leluhur kita, ajaran leluhur kita, lalu kita terapkan kembali pada perjalanan hidup kita, maka disitulah leluhur kita akan berinkarnasi atau hidup kembali pada raga kita.
dengan jalan kita menjalankan kembali ajaran-ajaran leluhurnya. Maka buat panjenengan semuanya yang cinta dengan leluhur panjenengan, yang bangga dengan leluhur panjenengan, yang ingin leluhur-leluhur panjenengan menggunakan raga panjenengan dan jiwa-jiwanya hidup dalam perilaku keseharian panjenengan, yuk ayo kita gali kembali ajaran-ajaran leluhur kita. Bagaimanapun tanpa leluhur kita tidak akan ada di alam semesta ini. Dan leluhur kita dulu sudah mampu membuat peradaban, mampu menciptakan budaya tradisi yang luar biasa. Yang sayang apabila kita lupakan. Yang sayang apabila kita lalaikan. Karena hakikatnya di saat kita bangga dengan ajaran kita yang sekarang, masih banyak yang merasakan kebingungan dalam hidupnya. Masih banyak yang merasakan kecemasan dalam hidupnya. Masih banyak yang kekurangan kebutuhan pada hidup. Sedangkan leluhur-leluhur kita terdahulu memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga bisa membuat pitutur-pitutur yang sampai sekarang ada, membuat kitab-kitab yang sampai sekarang ada. Bahkan ada tradisi yang sampai sekarang juga turun-temurun ada. Kenapa kita tidak mengakuinya? Kita hanya meneruskan. Di saat kita teruskan, kita gali, kita pahami, di saat memang baik untuk kehidupan, dan bisa menghargai, bisa bermanfaat untuk sesama manusia dan sesama makhluk yang lainnya. Kenapa tidak? Jangan buru-buru menyalahkan. Jangan buru-buru membenci. Kalau kita belum mendalami atau memahami apa sebenarnya kunci-kunci yang disisipkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu, yang berharap anak cucu mereka akan menggunakan kembali metode ataupun tatanan kehidupan mereka yang dulu, sehingga bisa menemukan kemakmuran, menemukan pengetahuan. Di saat orang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, maka jiwanya juga akan luar biasa. Dan pastinya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi untuk menghidupkan jiwa-jiwa leluhur yang ada pada dirimu, kenali leluhurmu, kenali ajarannya, gali kaweruhnya atau pengetahuannya, terapkan pada perjalanan hidupmu. Walaupun akan banyak benturan dari ajaran-ajaran baru, selama kita tetap dengan kebagusan, tidak merugikan orang lain, tidak menghina dan mencaci yang lainnya, maka tidak ada salahnya kita bangun kembali, kita bangunkan kembali jiwa-jiwa leluhur yang ada pada diri kita masing-masing. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.